kita ketemu lagi di permainan Alkitabiah. Saya membagikan lagi kepada saudara permainan Alkitabiah dalam bentuk kuis Alkitab. Kali ini bertajuk kepada siapa? Ini adalah bagian yang pertama, yakni kuis Alkitab kepada siapa yang berdasar pada Alkitab Perjanjian Lama. Yang harus disiapkan saudara adalah ayat-ayat firman Tuhan di dalam Alkitab, di mana pada ayat-ayat tersebut ada tertulis perkataan Tuhan Allah yang ditujukan kepada seseorang. Jadi di situ ada ucapan langsung dari Tuhan Allah. Kepada siapakah ucapan itu ditujukan? Itulah yang harus dijawab. Di sini saya memberikan contohnya langsung dengan kita mainkan 10 pertanyaan, di mana saya juga akan mengajak saudara untuk menjawab setiap pertanyaan tersebut. Semuanya adalah perkataan Tuhan Allah. Tinggal menjawab kepada siapakah perkataan itu ditujukan. Ayo kita main, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, di manakah engkau? Kepada siapa? Pertanyaan ini Tuhan Allah ajukan. Manusia benar, kepada Adam dan Hawa manusia pertama. Ketika mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar perintah Allah, mereka bersembunyi dan Tuhan Allah bertanya kepada mereka, di manakah engkau? Kejadian 3 ayat 9. Pertanyaan nomor 2, layakkah engkau marah? Kepada siapakah pernyataan ini Tuhan Allah sampaikan? Iya, Yunus. Kepada Yunus Tuhan Allah berkata, layakkah engkau marah? Dikarenakan bangsa Niniwe itu sudah siap untuk dihukum oleh Tuhan Allah. Tetapi karena raja bangsa Niniwe ini menunjukkan pertobatannya, bahkan ia memerintah seluruh rakyatnya untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa mereka mau bertobat, mereka berpuasa. Tidak hanya manusia, hewan-hewannya pun disuruh puasa. Melihat itu Tuhan pun menjadi sayang. Belas kasihan Tuhan timbul. Tuhan membatalkan rencananya meniadakan bangsa Niniwe. Ya itulah Tuhan Allah. Kalau kita itu melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya, namun ketika ia melihat kita sungguh-sungguh bertobat, ia berbelas kasihan. Tuhan Allah kemudian berkata kepada Yunus, layakkah engkau marah? Kita tidak bisa marah, tidak bisa cemburu dengan kasih sayang Tuhan kepada umat manusia. Kalau seseorang yang sudah melakukan kesalahan, namun kemudian dia menunjukkan pertobatannya, Tuhan memulihkan hidupnya. Haleluya. Kita tidak boleh iri dan marah kepada Tuhan, karena demikian adanya Tuhan adalah pengasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Selanjutnya saudara, pertanyaan ketiga, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Kepada siapakah perkataan ini Tuhan Allah tujukan? Ayub. Atas segala pergumulan yang dialami oleh Ayub, Tuhan Allah memberikan hikmatnya kepada Ayub. Pertanyaan keempat, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kepada siapakah perkataan ini Tuhan Allah tujukan? Musa. Iya benar. Ketika itu Musa berkata kepada Tuhan Allah, ia boleh melihat kemuliaan Tuhan Allah, tetapi Tuhan Allah katakan bahwa tidak ada orang yang dapat tahan memandang wajahnya, dan tidak ada orang dapat tetap hidup ketika melihat wajahnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kepada siapakah perkataan ini Tuhan ajukan? Kain. Ya, Kejadian 4 ayat 6. Kain merasa cemburu, panas hatinya saat mengetahui bahwa persembahan Habel saudaranya diindahkan Tuhan, sementara persembahannya tidak. Hatinya menjadi panas dan mukanya terlihat muram, dan Tuhan Allah bertanya kepadanya. Selanjutnya pertanyaan ke-6, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Kepada siapakah perkataan Tuhan Allah ini ditujukan? Abimelek yang tidak mengetahui bahwa Sarah adalah istri dari Abraham. Abraham mengatakan kepadanya bahwa Sarah adalah saudaranya, maka Abimelek pun ditegur oleh Tuhan. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kepada siapakah perkataan Tuhan Allah ini ditujukan?
Benar sekali Samuel, saat ia harus menetapkan orang yang Tuhan akan urapi menjadi Raja Israel. Ia melihat saudara-saudara daripada Daud, lalu mengira bahwa dengan perawakan mereka yang besar, yang gagah, dengan wajah yang tampan, mungkin itulah yang akan diurapi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Allah katakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Pertanyaan ke-8. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kepada siapakah pernyataan ini Tuhan Allah tujukan? Salomo, benar sekali. Tidak meminta kekayaan, kekuasaan, tetapi ia meminta pengertian. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 9. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Pada siapakah perkataan ini Tuhan Allah ajukan? Gideon, benar sekali, hakim-hakim Gideon. Saat itu Tuhan Allah melihat jumlah orang Israel begitu banyak, maka Tuhan Allah mau memilih mereka untuk menjadi pasukan dalam melawan orang Midian. Disaringlah mereka dengan cara mereka disuruh untuk minum di mata air Harod. Kalau mereka meminum dengan cara meraup air dengan tangannya lalu didekatkan ke mulut untuk diminum, maka mereka lah yang siap untuk dijadikan para pejuang melawan orang Midian. Tetapi barang siapa yang langsung minum di mata air Harod, langsung mulutnya ke air seperti anjing dengan lidahnya, maka mereka tidak layak untuk ikut dalam pertempuran. Itulah salah satu cara Tuhan untuk menyaring mentalitas orang Israel lewat cara minum mereka. Itu terdapat dalam Hakim-Hakim 7 ayat 5. Pertanyaan terakhir saudara, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kepada siapakah pertanyaan ini ditujukan oleh Tuhan Allah? Ya, kepada Yesaya. Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8a. Wow, Anda luar biasa. Semua pertanyaan Anda jawab dengan benar. Puji Tuhan ya. Demikianlah contoh kuis Alkitab kepada siapa. Selanjutnya ada 5 contoh lagi ayat-ayat yang dapat Anda gunakan. Tuhan memberkati. Salam.